kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu pada pelajaran kita hari ini. Materi hari ini adalah interaksi negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis interaksi antar negara-negara ASEAN. Kita perhatikan faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Faktor pendorong yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambatnya yang pertama adalah perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kita perhatikan penjelasan faktor pendorong kerjasama tersebut. Kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara, seperti beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya alam contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia sehingga terjadi kerjasama ekonomi. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Perbedaan kondisi wilayah setiap negara-negara yang berbeda-beda mendorong negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kita perhatikan penjelasan faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi suatu negara bisa saja menjadi penghambat kerjasama dengan negara lain yang berbeda ideologinya. Tetapi faktanya, ideologi negara-negara ASEAN meskipun berbeda, tidak menutup diri terhadap kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Faktor yang kedua adalah konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan di suatu negara tentu saja akan mengakibatkan stabilitas negara tersebut terganggu, dan tentunya juga akan menghambat kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Kebijakan protektif suatu negara, misalnya larangan untuk mengimpor hasil pertanian dari negara lain yang tujuannya untuk menjaga hasil pendapatan dari negara tersebut, tentu saja akan menghambat kerjasama dengan negara lain. Yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Ini juga bisa menjadi penghambat kerjasama dengan negara-negara lain. Bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD, Committee on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain: 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kelima, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama kedua adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOPAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik
menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan antara lain. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 4. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang kelima, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama berikutnya adalah kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Anak-anak bisa perhatikan contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan pada slide berikut ini. Kita perhatikan pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN. Pengaruh yang pertama di bidang ekonomi. Yang pertama adalah pembentukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, kemudahan setiap negara menjual barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, membuka pasar tenaga kerja profesional seperti tenaga dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Pengaruh kerjasama yang kedua di bidang sosial. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Pengaruh kerjasama yang ketiga adalah pengaruh di bidang budaya. Yang pertama adalah membangun kota budaya ASEAN. Periode tahun 2018 sampai 2020, Yogyakarta ditetapkan sebagai kota kebudayaan ASEAN. Yang kedua adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Yang ketiga adalah industri musik. Negara-negara ASEAN, industri musiknya berkembang sedemikian rupa. Pengaruh yang keempat adalah pengaruh di bidang politik. Contohnya, yang pertama, upaya penyelesaian sengketa perbatasan wilayah melalui jalur diplomasi seperti pada kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan kasus Kuil Prea Piher dan Pulau Pedra Branca. Yang kedua adalah mengenai pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Pengaruh yang kelima adalah pengaruh di bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta
rekrutmen pendidik yang profesional. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Anak-anak bisa perhatikan upaya kerjasama tersebut pada slide berikut ini. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Salam sehat untuk kalian dan terima kasih.